Lagi heboh jadi perbincangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka merayakan pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Acara tersebut menghadirkan DJ dan nuansa party yang meriah. Momen kelulusan selalu ditunggu-tunggu oleh setiap siswa-siswi dan juga menjadi yang terpenting. Hal itu kerap dirayakan dengan coret-coret seragam. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Nah, menangis. Guru bahasa Inggris, orang menangis. Saudara Hafiz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu wahdahu wahdah. Anjata wahdah. Wa nasara abdah. Wa azadullah. Wa zaman hamza wahdah. عليك يا نبي حبيبي يا محمد. Saya Ria Oktorina dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, merayakan momen penting dalam hidup pelajar, yaitu acara kelulusan sekolah, sebuah momen yang seharusnya penuh makna. Namun sayangnya, kini justru ramai diperbincangkan karena arah perayaannya yang makin mengkhawatirkan. Lagi heboh jadi perbincangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka merayakan pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Bukan di klub malam. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Acara tersebut menghadirkan DJ dan nuansa party yang meriah, memicu reaksi keras dari anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna. Ia menilai kegiatan itu tidak peka terhadap kondisi Bali yang masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi. Momen kelulusan selalu ditunggu-tunggu oleh setiap siswa-siswi dan juga menjadi yang terpenting. Hal itu kerap dirayakan dengan coret-coret seragam. Menurut beberapa sumber, belum diketahui secara pasti kapan kebiasaan coret-coret seragam ini bermula. Konon hal ini sudah ada di era 90-an sejak adanya Eptanas. Konon para siswa yang merasa terbebani dengan Eptanas langsung menumpahkannya setelah ujian akhir berakhir sebagai tanda lulus dari ujian tersebut. Namun ada cerita lain yang beredar kalau aksi coret-coret ini berawal dari adanya seorang siswa pintar yang tidak lulus dan teman-temannya pun berempati. Siswa yang tidak lulus tersebut konon meminta teman-temannya agar mencoret-coret seragamnya sebagai bentuk protes. Terlepas dari mana cerita yang benar, perlu diingat, jangan jadikan momen kelulusan ini untuk menggelar aksi yang berlebihan ya sob. Kenapa ya? Anak sekolah setiap kali selesai ujian kelulusan, bajunya selalu dicoret-coret. Dan perempuannya juga ikut-ikutan, bajunya diwarna-warni. Merah, kuning, jingga, Iran, Irak, Israel. Dari jauh kelihatannya itu kayak Timur Tengah tahu. Berantakan. Pengen deku mendamaikan. Maksudnya kalau seragam itu, Anda sudah merasa tidak bermanfaat lagi. Kan bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Adik kelas misalkan. Atau kalau tidak ada adik kelas teman dekat Anda, kalau sudah tidak pakailah dia, balikin aja lah ke orang tua. Biarkanlah seragam itu orang tua pakai buat kerja, ke kebun, ke sawah. Kan kalau orang tua bajak sawah pakai seragam, itu kan keren. Dari jauh kelihatannya itu kayak anak sekolah disiksa guru BPK.
Oke, tidak menangis pun. Ano pun, tidak menangis pun yang ini. Good luck. Tidak menangis. Semangat kamu. Guru bahasa Inggris, orang menangis. Makasih. Karena pengorbanan guru-guru akan lahirkan di periksa SPM nanti. Semoga dapat yang terbaik. Astaga, mana boleh tapuk. Ini mau 1000 kali minta maaf deh. Nangis gak? Nangis? Menangis sih ini. Oh, buat apa? Buat apa? Nah, kalau pakai udah. ESPN 2016 Jaya memperoleh 7E dan 8 anugerah pas uang tunai sebanyak Ringgit Malaysia 500 dari Wang Siti Hamilama. Dengan sukacitanya mempersilakan Saudara Hafiz bin Aizan bin Zainuri, Faris Danish bin Muhammad Fazli, Muhammad Tajul Hakim bin Muhammad Sukri, Muhammad Adam Haikal bin Zul Azri. Muhammad Hasri bin Yusuf, Muhammad Anfal Hakim bin Zahir, Muhammad Nabil bin Muhammad Zaf, Muhammad Razif bin Maksum, Muhammad Atif Ashmuni bin Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah.
يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان. Saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan, di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi pemain penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Baru-baru ini, media sosial di Indonesia diramaikan dengan video dan unggahan kelulusan sekolah yang dinilai tidak bermanfaat, bahkan meresahkan. Banyak pelajar yang merayakan kelulusan dengan aksi coret-coret seragam, konvoi kendaraan ugal-ugalan di jalan, dan bahkan ada pula yang nekat mengundang DJ, membuat acara seolah-olah seperti pesta malam hiburan. Ironisnya, ini bukan lagi hal yang mengejutkan, sebab kegiatan seperti ini sudah seakan menjadi budaya di banyak sekolah di Indonesia. Dari tahun ke tahun, saking viralnya fenomena ini, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sampai angkat bicara. Beliau memberi nasihat agar acara kelulusan semacam ini sebaiknya ditiadakan saja, karena alih-alih menjadi momen syukur dan refleksi atas perjuangan selama sekolah, justru menjadi beban tambahan bagi orang tua, baik secara finansial maupun psikologis. Kang Deddy juga menekankan, kalaupun kelulusan tetap ingin dirayakan, hendaknya dilakukan secara sederhana dan bermakna, tanpa menghamburkan uang dan tanpa membuat gaduh. Dan dari sinilah kita mulai melihat perbandingan yang cukup mencolok dengan apa yang terjadi di Malaysia. Di negeri jiran tersebut, acara kelulusan dibuat secara resmi, terstruktur, dan penuh kesan. Pelajar hadir dengan pakaian rapi dan sopan, duduk berdampingan bersama orang tua dengan suasana yang penuh penghormatan kepada guru dan rasa syukur atas capaian akademik. Tidak sedikit pelajar yang sujud syukur saat diumumkan mereka lulus. Bahkan, ada pula yang melantunkan zikir bersama sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Yang lebih menyentuh hati, acara kelulusan di Malaysia ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anak, tapi juga menghadirkan rasa aman dan lega di hati para orang tua. Mereka tak perlu khawatir anaknya berada di jalanan merayakan dengan cara yang tidak semestinya. Sebaliknya, mereka bisa menyaksikan langsung keberhasilan anaknya dengan bangga dan damai. Kita tentu tidak menafikan bahwa tidak semua sekolah di Indonesia merayakan kelulusan dengan cara negatif. Ada juga sekolah-sekolah yang menyelenggarakan acara kelulusan dengan tertib, bermanfaat,
bahkan religius. Tapi sayangnya yang lebih viral dan dominan di media adalah yang hura-hura, yang kontroversial, dan yang jauh dari nilai edukasi. Saya, Ria Oktorina, ingin mengajak kita semua untuk belajar dari hal-hal kecil yang bisa membawa dampak besar. Malaysia telah memberi contoh bahwa acara kelulusan bisa menjadi sarana pendidikan karakter, bukan sekadar selebrasi tanpa arah. Sudah saatnya kita di Indonesia mulai berpikir ulang. Apakah cara kita merayakan kelulusan sudah mencerminkan rasa syukur dan kedewasaan, atau justru menjadi ajang euforia yang merusak makna perjuangan itu sendiri? Mari kita ubah kebiasaan, mulai dari lingkungan sekolah, guru, orang tua, dan tentu saja para siswa. Jadikan kelulusan sebagai titik balik menuju masa depan yang lebih baik, bukan sekadar pesta sesaat yang tak membekas. Semoga ke depan semakin banyak sekolah di Indonesia yang mampu menghadirkan kelulusan yang bermakna, sederhana, dan membanggakan, seperti yang kita lihat di Malaysia, bukan untuk meniru, tapi untuk mengambil pelajaran. Sampai jumpa di konten selanjutnya.